Welcome back to my channel. Jadi dalam video ini lagi-lagi aku tujuan adanya video ini juga untuk tugas akademik, yaitu mata kuliah psikologi sofistik. Dan dalam tugas ini kita diminta untuk membahas suatu fenomena yang nyata yang ada di media sosial gitu, nah yang lagi viral mungkin kita ungkit di sini, lalu kita analisis perilakunya dari fenomena tersebut, lalu kita berikan solusi dan bungkuslah tugas itu dengan membuat artikel atau dengan membuat video. Kalau aku buat video ya, jelas terlihat di sini. Oke. Jadi fenomena yang mau aku bahas itu sebenarnya nggak viral-viral amat, tapi bisa dibilang viral sih kalau kata aku. Viralnya mungkin 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu gitu kalau nggak salah. Eh Viralnya tuh kalau yang baru-baru ini kan kasusnya tentang perselingkuhan kan. Kalau yang ini kasusnya adalah eh apa ya namanya? Kasusnya itu adalah kasus yang tidak senonoh gitu nah. Menurut aku nggak lebih ke nggak layak banget gitu nah untuk dipertontonkan di live gitu. Jadi aku dapat informasi ini dari beranda TikTok aku, yaitu eh apa fenomenanya itu adalah ini orang yang menceritakan ya, bukan aku ngeliat secara langsung, tapi emang dipaparkan gitu nah di situ tuh. Jadi ada sepasang kekasih remaja nggak ya? Remaja deh. Aku juga cari tahu akunnya remaja umurnya 18 tahun. Namanya nggak usah namanya. Pokoknya dari kota Sambas yang mana mereka itu live habis di gift langsung melakukan hal yang tidak senonoh tersebut secara spontan, entah secara spontan entah apa nggak paham, tapi bukan aku rasa, aku pikir mereka sengaja melakukan hal tersebut dan secara sadar memang melakukan hal yang tersebut secara sadar namun juga lalai gitu. Nah udah tahu ini media sosial loh, diliatin sama orang banyak, orang yang kita kenal pun jadi tahu kita ngapain gitu. Nah itu sih. Dan mereka sudah klarifikasi atas perbuatan mereka tersebut gitu. Tapi klarifikasi aja nggak cukup karena video mereka live mereka kan disebar ke akun-akun orang. Maksudnya akun-akun TikTok tuh nah banyak yang nyebar live mereka gitu. Nah, mereka ngapainnya gitu. Dan di scan yang kayak gitu tersebar memang oleh akun-akun yang tidak bertanggung jawab gitu. Dan belum tentu akun-akun tersebut mau menghapus itu semua gitu. Dan yang menjadi kegelisahan aku adalah itu kan harusnya kan tidak dipertontonkan gitu nah. Itu kan privacy, tapi diumbar gitu loh. Aku nggak tahu ini mereka sudah menikah apa bukan. Walaupun mereka sudah walaupun mereka masih remaja pun aku nggak tahu mereka pacaran apa sudah punya ikatan pernikahan, tapi aku pikir kayaknya mereka nikah muda gitu kali ya kayaknya. Habis itu meskipun juga mereka sudah melakukan dengan ikatan pernikahan pun juga tidak sepantasnya itu dipertontonkan, dan lagi-lagi itu disebarkan oleh akun-akun yang tidak bertanggung jawab tuh. Analisis perilakunya adalah mereka secara sengaja, secara sadar melakukan hal tersebut. Coba aku gimana ya, mungkin mereka melakukannya emang secara sadar dan lalai gitu. Nah tapi gimana ya, jadinya aku takutnya itu malah nanti FYP ke anak kecil, karena yang main TikTok bukan cuma orang dewasa aja tapi juga anak yang di bawah umur juga, khawatirnya begitu. Selain khawatir akan itu juga aku pikir mereka
bisa jadi kehilangan rasa malunya gitu nah, karena sudah melakukan hal yang seperti itu. Dan aku juga sempat ngeliat akun perempuannya yang perempuan itu bikin konten jedak-jeduk gitu nah, dengan caption, "Oh ini yang nyusuin cowoknya," gitu. Aduh, kan pokoknya itulah bahasanya gitu. Orang yang gitu, ya pokoknya gitulah captionnya gitu. Aku aku pikir dia bangga gitu nah melakukan hal tersebut gitu. Tapi itu videonya pas aku cek lagi udah dihapus di akun dia, udah nggak ada gitu. Dan ya, perilaku ini memang berkaitan erat dengan yang namanya iffah ya. Kalau dalam sufistik itu, iffah tuh yang aku pahami adalah kehormatan. Kemampuan kita dalam menjaga kehormatan diri kita. Dan itu bukan tentang cara kita, bukan tentang apa sih namanya? Bukan tentang menahan diri yang dari haram, tapi tentang kita dalam beretika menggunakan sosial media, dalam menjaga rasa malu, dan menjaga akan yang namanya batasan dan tahu batasan gitu nah. Dan selain itu juga aku pikir itu juga dapat menghilangkan yang namanya warok. Bukan menghilangkan yang namanya warok sih, tapi emang waroknya udah hilang gitu loh. Eh, atau dalam bertindak tuh kehati-hatiannya tidak ada gitu nah, tidak berhati-hati dalam bertindak. Dan ketahuilah media sosial itu sering membuat kita lupa bahwa apa yang ditampilkan sekali itu masih bisa menjadi jejak digital dan itu sulit dihapus seperti yang aku bahas tadi. Dan makanya ini ngeri loh dan sangat memalukan, apalagi kalau misalkan mereka tinggal di suatu tempat dan itu bisa dipermalukan atau jadi bahan omongan oleh orang-orang di situ gitu nah. Itu sih. Dan solusinya supaya hal itu tidak terjadi, ini solusinya lebih ke pencegahan ya. Supaya hal itu tidak terjadi ada dua yang aku pikirkan, yaitu yang pertama muhasabah, atau sebelum kita bertindak itu latihlah diri kita untuk berpikir dulu dalam mengambil suatu keputusan. Entah itu kita mau live TikTok, ini kita mau ngapain ya dalam live ini gitu. Kita mau bahas apa ya? Akankah kita bakal melakukan hal yang seperti itu, hal yang tidak senonoh itu? Ataukah kita akan memberikan ilmu kita yang kita ambil dari kelas tadi kah? Atau apa gitu? Itu perlu dipertimbangkan sebelum kita bermedia sosial, sebelum kita memposting sesuatu. Dan kita perlu tahu konsekuensinya, nanti aku kalau kayak gini gimana ya, nanti aku kalau kalau aku kayak gini gimana ya, oh kayaknya bakal kayak gini sih, oh bakal kayak gini, dan itu harus dipikirkan sebelum bertindak. Lalu yang kedua itu adalah zikir dan sholat. Sholat sih yang paling utama, tapi bisalah dibarengi dengan zikir gitu nah. Oh kok zikir, kok sholat? Karena kalau sholat itu dapat mencegah kita dari yang namanya kemaksiatan, dari yang namanya perilaku keburukan. Jadi, kalau misalkan orang yang dia tuh sholat tapi perilakunya masih masih yang kayak gitu-gitu yang nggak bagus tuh gimana? Berarti sholatnya perlu diperbaiki dan wudhunya juga harus diperbaiki gitu loh. Itu jadi bahan muhasabah kita, apa yang salah dalam sholat kita gitu nah. Gitu. Dan zikir tadi. Zikir untuk yang masih belum bisa konsisten, silahkan zikirnya yang dikit-dikit dulu, tapi yang penting kalau misalkan sudah sampai di tahap yang sudah konsisten, silahkanlah zikir sebanyak-banyaknya. Sekarang itu yang paling penting itu adalah konsisten teman-teman, begitu juga sholat. Sholat itu harus konsisten, begitu juga zikir. Utamakan sholat dulu sih ya.
Itu sih teman-teman, semoga, teman-teman tidak melakukan, kesalahan yang sama ataupun maksud aku tidak melakukan, eee, perbuatan yang serupa gitu. Nah itu sih. Sekian dari aku minta maaf banget kalau kalau misalkan dalam penyampaian ini nih masih kurang, dan aku minta maaf banget kalau bahasa aku sulit dimengerti oleh teman-teman. Itu sih. Terima kasih. Dan satu lagi, aku minta maaf banget kalau dalam penyampaian aku banyak ngejudge-nya, banyak apa ya? Maksud aku kurang apa ya, aku terlalu banyak menilai. Aku minta maaf banget, 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 banget. Dan terima kasih lagi.